Kemarin dan hari ini media sosial begitu ramai membahas tentang Ridwan Kamil. Bukan soal prestasi, tapi soal Ridwan Kamil yang katanya ketahuan selingkuh bahkan telah memiliki anak. Dan berita tersebut sangat heboh, menjadi konsumsi publik. Ini ada sebuah berita. Jadi menurut Detik Jabar, kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Ini menurut Ridwan Kamil ya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang, ujarnya. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali. Nah ini, dia pernah bertemu 1 kali. Kemudian pasti orang bertanya, bertemu 1 kali itu dalam rangka apa? Kemudian berikutnya, permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti akurat yang tidak terbantahkan bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dengan dia. Karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Kemudian di sini dia juga mengatakan bahwa si perempuan tersebut sudah hamil duluan. Artinya ketika pertemuan itu sudah membahas kehamilan, ini kan orang pasti akan curiga. Namun di sini saya tidak akan mengomentari tentang hal tersebut, tentang hubungan si Ridwan Kamil dengan perempuan yang sedang ramai menjadi perbincangan di media sosial. Yang akan saya bahas di sini adalah dampak dari orang yang selama ini menjadi budak Habib adalah terungkapnya banyak hal yang selama ini tertutupi. Dan bisa dikatakan ini merupakan salah satu karma ketika orang pribumi Nusantara berani melawan wali Nusantara. Karena kita selama ini tertipu dan terbohongi oleh pengakuan klan Ba'alwi. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Kemudian dari pengakuan itu mereka memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Ada yang mencari popularitas, ada yang mengeruk kekayaan, ada juga yang memalsukan sejarah. Kemudian ada juga yang sangat membahayakan, bertujuan untuk menguasai negeri ini menggunakan cara mereka dengan kedok agama. Dan ini sangat berbahaya, karena kalau kita lihat sepak terjang klan Ba'alwi atau para habaib dari Yaman, hingga saat ini mereka tidak ada yang mengakui bahwa mereka bersalah. Artinya mereka tetap bersikukuh bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal berdasar tes DNA, berdasar sejarah, berdasar kitab nasab, mereka ini tidak terkonfirmasi atau tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian yang berikutnya, kita masih ingat beberapa waktu lalu ketika polemik nasab lagi heboh di media sosial dan di dunia nyata, beberapa gus atau beberapa ustadz mendapat karma, dipermalukan oleh publik karena dia menjadi budaknya Habib. Artinya ketika pejabat atau gus atau ustadz atau siapapun dalam polemik nasab Ba'alwi, mereka ini berpihak kepada Ba'alwi, sudah otomatis mereka akan mendapatkan karma. Jadi kita masih membahas nasab Ba'alwi ini bukan hanya semacam istilahnya kita itu benci dengan suatu klan, itu bukan. Tapi ini adalah memberikan edukasi dan penjelasan, memberikan sesuatu yang harus disampaikan. Artinya mereka ini memang bukan cucu Nabi, dan harusnya hal itu disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika kebenaran itu justru malah ditutupi atau kebenaran itu malah dijerumuskan dan beberapa pihak terkait justru malah mengikuti klan Ba'alwi, mendukung kebodohan atau mendukung kebohongan yang mereka sebarkan, ya otomatis Tuhan pasti akan murka. Akhirnya satu persatu akan terungkap kelakuan mereka yang selama ini tertutupi. Salah satunya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini dulu ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, dia dekat dengan Habib, minta doa restu kepada Habib. Akhirnya apa? Akhirnya gagal dan kalah. Dan orang pasti akan berpikir, kalau Habib itu memang orang suci, memang orang hebat, kenapa Ridwan Kamil sampai kalah? Dan sekarang dampaknya masih berkelanjutan. Belum lama sebelum beredarnya kasus perselingkuhan ini, Ridwan Kamil juga diperiksa oleh KPK karena diduga tersangkut kasus korupsi. Coba Anda bayangkan, seorang Ridwan Kamil yang dekat dengan Habib yang katanya orang suci, katanya cucu Nabi, tapi kenapa
dia terdapat banyak sekali persoalan atau terdapat banyak sekali masalah yang sangat membahayakan negeri ini. Jadi intinya begini, ketika orang berpihak kepada klan Ba'alwi atau ketika orang membela habaib, sudah dipastikan tinggal tunggu saja karma akan turun kepada mereka dan mereka pasti akan dipermalukan di hadapan umum lewat cara Tuhan. Ada yang terungkap korupsi, ada yang terungkap perselingkuhan, dan kasus-kasus yang lainnya. Dan ini adalah pembelajaran bagi kita semua, rakyat Indonesia, terutama bagi para pemimpin atau para gus atau para kiai atau para ustadz. Hendaknya Anda itu bisa memahami tentang yang terjadi di negeri ini. Sudah saatnya Anda itu tidak lagi mendukung klan Ba'alwi. Sudah saatnya Anda itu tidak lagi membela klan Ba'alwi. Karena kalau Anda tetap membela klan Ba'alwi, Anda pasti akan dipermalukan oleh Tuhan. Kemudian berikutnya, ketika Anda membela klan Ba'alwi, otomatis Anda itu mengingkari kebenaran. Kalau Anda itu benar-benar orang yang nasionalis, Anda benar-benar orang yang agamis, harusnya Anda berpihak kepada ulama dan kiai Nusantara dan memberikan edukasi yang sebenar-benarnya bahwa klan Ba'alwi atau para habaib dari Yaman, mereka ini bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kalau Anda masih bersikukuh membela klan Ba'alwi, ya tinggal tunggu saja, nanti bisa jadi Anda akan mendapatkan karma yang sangat memalukan.